Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi, hidup mahasiswa. Hidup. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang asas hukum tidak berlaku surut. Berlaku surut. Asas ini dikenal dengan nama asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan suatu dari suatu undang-undang. Secara umum, asas non-retroaktif dalam hukum pidana memiliki pengertian bahwa sebuah peraturan tidak dapat berlakukan secara urut. Artinya, peraturan mengenai tindak tertentu harus mendahului perbuatan pidana tertentu tersebut. Asas ini sangat penting sehingga termasuk salah satu asas yang dimuat di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta rancangan KUHP yang baru. Menurut Wirjono, larangan keberlakuan surut ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk yang selayaknya dia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana maupun yang Asas tidak berlaku surut non-retroaktif secara undang-undang adalah bersifat tidak berlaku surut atau non-retroaktif. Demikian halnya dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, juga berlaku asas tidak berlaku surut atau non-retroaktif. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut selain mengandung asas legalitas juga mengandung satu asas lain dalam hukum pidana, yaitu asas tidak berlaku surut. Asas tidak berlaku surut tersebut merupakan asas undang-undang hukum pada umumnya. Asas tidak berlaku surut juga mengandung bahwa arti setiap orang tidak perlu merasa terikat kepada undang-undang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu yang belum atau tidak diancam dengan suatu pidana. Meskipun kelak di kemudian hari tindakan yang dilakukan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Dengan arti lain yang lebih sederhana, bahwa jika seseorang melakukan tindakan tertentu yang baru di kemudian hari terhadap tindakan yang serupa diancam dengan pidana, seseorang tersebut tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang baru ditetapkan tersebut. Apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan di kemudian undang-undang atau ketentuan pidana tersebut dihapuskan sebelum seseorang itu diadili, apakah asas tidak berlaku surut tersebut tetap berlaku? Dalam kasus demikian, ternyata asas tidak berlaku surut tidak berlaku. Seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan menjadi proses hukumnya sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Jadi, asas tidak berlaku surut bagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 1 KUH pidana tersebut, tidak secara mutlak dianut dalam hukum pidana. Jika demikian terdapat pengecualian terhadap asas tidak berlaku surut tersebut, sebagaimana sering kita dengar suatu adagium yang mengatakan bahwa tidak ada suatu peraturan yang tanpa pengecualian. Pengecualian asas tidak berlaku surut dalam KUH pidana tersebut secara tegas diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUH pidana, yaitu yang berbunyi, jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundangan dipakai aturan yang paling ringan bagi mereka. Ketentuan pasal 1 ayat 2 KUH pidana tersebut juga menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut di atas. Bagaimana jika seorang melakukan suatu tindakan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan kemudian undang-undang atau ketentuan pidana tersebut dihapuskan sebelum seseorang itu diadili, apakah asas tidak berlaku surut tersebut tetap berlaku? Sampai saat ini sarjana masih memperdebatkan sampai sejauh manakah pengertian yang terkandung dalam pasal 1 ayat 2 KUHP pidana tersebut. Namun dalam praktek, dalam kaitannya dengan perumusan ayat tersebut,
Seringkali hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak tergantung pada saat terjadi suatu tindakan pidana, tetapi tergantung pada kepentingan terdakwa. Selain itu, hakim juga dalam menjatuhkan putusannya tidak semata-mata bergantung dengan aturan-aturan yang ada tersebut, tetapi akan mempertimbangkan juga aturan-aturan dan faktor-faktor lain berkaitan dengan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya. Lebih dari hal tersebut, dalam pelaksanaan ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP pidana tersebut, hakim semestinya juga mempertimbangkan rasa keadilan diri terdakwa atau seseorang yang melakukan tindakan pidana tersebut. Patut direnungkan apa yang dikatakan oleh Dr. Wirjono. Lebih-lebih ketidakadilan akan dirasakan apabila oknum A dan oknum B ini bersama-sama melakukan tindak pidana dan B telah dihukum, sedangkan A oleh karena sakit atau sebab lainnya pemeriksaan perkara diundur. Sedangkan sebelum jatuh putusan terjadi perubahan undang-undang yang meringankan hukumannya atau sama sekali meniadakan ancaman hukumannya. Interaktif secara universal juga oleh hukum internasional yang terwujud dalam pelbagai perjanjian-perjanjian internasional. Dapat dipertaruhkan antara di dalam Deklarasi Hak Asasi Resolusi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 217A 3 pada tanggal 10 Desember 1948 dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik atau bisa dibilang ICCPR dalam pas 15 ayat 1 dan 2 Konvensi Eropa mengenai hak asasi dan kebebasan mendasar. Dalam pasal 7 Konvensi Amerika tentang hak asasi manusia dalam pasal 9, Piagam Afrika tentang hak asasi manusia dan hak penduduk, dan terakhir dalam Statuta Roma 1998. Pengaturan asas non-retroaktif dalam KUHP dan rancangan KUHP serta Undang-Undang 45 mempertegas posisinya sebagai asas yang sangat penting dalam hal penegakan hukum pidana. Asas ini bertujuan agar dapat para penegak hukum tidak sewenang-wenang menindak pelaku tindak pidana di masa lalu, terlebih jika itu dimaksud untuk memenuhi kepentingan politik tertentu. Asas ini juga memiliki makna yang kurang lebih dengan asas legalitas, yang berarti bahwa perbuatan pidana hanya dapat dipidana jika ada peraturan yang mengatur sebelumnya.